Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada hari ini kita bersama berdoa agar semua rencana kita bisa berjalan dengan lancar serta sukses, serta tetap semangat serta memotivasi diri untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas tentang organ kelamin bagi tanaman jagung. Termasuk di dalamnya adalah organ kelamin jantan atau bunga jantan, tassel. Begitu juga kelamin bunga betina atau kepala putih, silky. Dalam hal ini kita perlu mempelajari hal ini semua untuk mengetahui bagaimana proses penyerbukan yang terbaik sehingga pipiran jagung dapat terbentuk dengan maksimal, berbobot dan berkualitas tinggi. Mengenal secara detail organ seksual dari tanaman jagung. Tanaman jagung adalah salah satu komoditas dari tanaman pangan yang penting, di mana saat ini kebutuhan akan pipilan jagung semakin meningkat, seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk dunia. Hal ini mendorong usaha peningkatan produksi persatuan luas lahan serta penambahan area tanam di berbagai tempat di dunia. Selain itu, juga diiringi dengan peningkatan teknis budidaya dengan teknologi terbaru, serta pengetahuan tentang morfologi dan anatomi tanaman. Sehingga dalam kaitan ini, kita perlu mengetahui organ seksual tanaman jagung, yang pada akhirnya akan memproduksi biji sebagai pipilan jagung, yang bisa dihasilkan secara maksimal dengan bobot dan kualitas yang tinggi. Pada dasarnya tanaman jagung, memiliki batang tunggal yang tumbuh vertikal ke atas dari tanah. Tinggi tanaman jagung dipengaruhi oleh jenis atau varietas, dan lingkungan di mana tanaman jagung itu ditanam. Cara reproduksi tanaman jagung adalah secara seksual, atau generatif, yang akan menghasilkan biji. Pada tahap reproduksi tanaman jagung, siklus reproduksi dimulai pada saat sel jantan mengeluarkan serbuk sari atau polen. Tanaman jagung akan menggunakan sarana penyerbukan berupa angin atau serangga, mengingat ukuran dan aroma serbuk sari yang disukai serangga. Hal ini telah menyebabkan penyerbukan pada tanaman jagung bisa terjadi akibat bantuan angin dan serangga. Selanjutnya, ketika serbuk sari mencapai sel telur atas sel betina, maka terjadi ovulasi yang akan berkembang membentuk embrio dan biji. Pada dasarnya, serbuk sari adalah sel jantan atau sperma, yang terdapat pada bunga jantan atau tassel, atau kelamin jantan. Sedangkan, ovari adalah sel telur yang terdapat pada tongkol yaitu bunga betina, atau ovum, atau kelamin betina. Bunga tanaman jagung termasuk bunga yang tidak sempurna, karena dalam satu pohon, bunga jantan dan bunga terpisah, atau tidak berada dalam satu bunga. Keadaan seperti ini disebut nama, monoseus. Bunga jantan pada tanaman jagung disebut dengan tassel, yang tumbuh di atas tanaman jagung, di mana bagian pangkalnya adalah batang utama, kemudian bercabang-cabang. Sedangkan tongkol dengan juntayan rambut di bagian ujungnya disebut sebagai bunga betina. Melihat lebih jauh tentang organ seksual tanaman jagung, kita akan bahas satu demi satu, yaitu 1. Bunga jantan atau tassel. Tassel adalah organ seksual yang penting bagi tanaman jagung. Tassel mulai muncul pada pertengahan umur tanaman, yaitu pada fase vegetatif tasseling. Yaitu, pada kisaran umur 45-55 hari setelah tanam, di dataran rendah. Atau umur 50-60 hari setelah tanam pada dataran menengah atau medium. Dan pada umur 55-65 hari setelah tanam pada dataran tinggi. Selanjutnya, tassel akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Di mana pada tassel yang matang akan menghasilkan anthera, yang akan menghasilkan serbuk sari atau polen yang terletak pada batang tassel.
Secara umum, setiap tasel akan menghasilkan 1000 buah spikelet yang masing-masing menghasilkan 2 floret, di mana setiap floret akan menghasilkan 3 antera, yang selanjutnya antera akan menghasilkan serbuk sari, atau polen, atau sperma. Pada dasarnya, ada 6000 antera yang menggelantung pada tasel. Kalau dihitung, maka dalam satu batang tanaman jagung, atau dalam hamparan 1 hektar, ini adalah organ jantan atau bunga jantan jagung yang disebut dengan tasel. Pada setiap tasel terdapat 6000 antera, di mana setiap antera menghasilkan 2500 polen atau serbuk sari. Maka berarti dalam satu tanaman jagung akan memproduksi sebanyak 15 juta serbuk sari, polen atau sperma. Selanjutnya, dalam 1 hektar, apabila menggunakan jarak tanam 75 x 20 cm, akan terdapat 66.666 tanaman, maka dalam 1 hektar akan terdapat 1,5 triliun serbuk sari, yang siap membuahi sel betina pada tanaman jagung. Dengan serbuk sari sebanyak ini, akan timbul pertanyaan, berapa banyak pembuahan yang terjadi dan berhasil baik? Yang dimaksudkan dengan pembuahan adalah, bertemunya satu serbuk sari dengan satu indung telur sehingga menghasilkan satu biji jagung. Di mana biji-biji jagung akan tersusun rapi dan teratur pada tongkol jagung. Yang akan menghasilkan antara 600 sampai 800 biji dalam satu tongkol. Hal ini dipengaruhi lokasi penanaman dan varietas jagung yang ditanam. Apabila kita menanam dalam 1 hektar, maka kita akan bisa mendapatkan 70.000 tongkol. Maka berarti akan ada sekitar 40 sampai 60 juta biji yang dihasilkan dan berhasil dibuahi. Apabila kita hitung ada 6.000 sampai 8.000 biji per tongkol lalu dikali 70.000 tanaman. Dari perhitungan ini memperlihatkan bahwa, tidak semua serbuk sari berhasil dengan baik untuk membuahi sel betina, maka dibutuhkan banyak sekali serbuk sari, yaitu terdapat 1,5 triliun serbuk sari telah disiapkan untuk membuahi sel indung telur betina. Di mana setiap serbuk sari berlomba untuk menjadi pemenang dalam membuahi sel indung telur betina. Hal ini mengandung arti bahwa, ada 24.000 serbuk sari yang bersaing untuk membuahi satu sel indung telur betina. Dua, kelamin betina, atau bunga betina. Bunga betina tersusun dalam tongkol, yang tumbuh pada buku pada ketiak daun yaitu, antara pelepah daun dengan batang jagung. Tongkol dilindungi oleh has cover atau kelobot. Pada umumnya tongkol atau bunga betina bisa tumbuh pada setiap ketiak daun, tetapi kebanyakan akan tumbuh 1 atau 2 tongkol yang produktif. Bunga betina ini, terdiri atas rambut atau pistil, lalu tangkai rambut atau silk, atau disebut juga stylus, lalu ovarium atau sel indung telur betina. Ovari atau ovum terletak pada kolom ovule, atau tangkai tongkol. Rambut jagung atau silk, tumbuh dari indung telur jumlahnya sekitar 600 sampai 800 per tongkol. Dan akan membentuk barisan yang teratur dan tersusun rapi, biasanya sekitar 16 sampai 24 barisan per tongkol jagung. Selanjutnya, serbuk sari yang menempel pada silk. Peristiwa ini disebut silking, di mana serbuk sari ini akan dibawa masuk oleh setiap helaian rambut tadi, ke dalam saluran. Dan selanjutnya akan bertemu sel indung telur pada kolom-kolom ovule. Umumnya, pembentukan silk atau rambut daun adalah 2 minggu sebelum munculnya tasel atau bunga jantan. Di mana satu sel indung telur akan menghasilkan satu helaian rambut atau silk, yang tumbuh dari dasar tongkol keluar sampai ujung tongkol. Di mana rambut jagung ini akan bertambah 4 cm dalam setiap harinya. Pertumbuhan rambut jagung ini berlangsung selama 1 minggu, di mana kondisi ini beriringan dengan matangnya bunga jantan, atau serbuk sari yang masak. Sehingga pada saat bunga jantan matang, maka sel indung telur sudah siap untuk dibuahi. Fase penyerbukan berlangsung pada tahapan vegetatif tasseling, atau VT, dan merupakan salah satu tahapan pertumbuhan yang paling rawan dalam pertumbuhan tanaman jagung.